بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan salawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita teruskan kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Malam ini kita sampai kepada ayat 144 dan masih berkaitan dengan perubahan kiblat, arah kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis dan akhirnya dirubah oleh Allah dengan ketentuan Allah yang Maha Mengetahui untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Berkaitan dengan perpindahan atau pemindahan Ka'bah kiblat, minggu-minggu yang lalu dalam akhir-akhir pertemuan kita bicarakan. Tapi pada malam ini Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada kekasihnya Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi apa saja yang beliau inginkan. Bahkan kalau kita jeli membaca Al-Quran, kita menemukan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk Sayyidil Wujud. Bahkan yang diberikan kepada Sayyidil Wujud
sesuatu yang kadang-kadang belum beliau minta, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang sedang diinginkan oleh beliau, dan di sanalah Allah memberikan semua keinginan beliau. Apabila selama di Makkah 13 tahun Rasul harus atas perintah Allah, kiblat ketika beliau sholat harus menghadap Baitul Maqdis, sementara Ka'bah yang disucikan, yang diagungkan oleh kaum Arab khususnya, dan pembina Ka'bah Khalilullah Ibrahim, datuk Rasulullah, dan Ka'bah pun mempunyai nilai besar di hadapan Rasulullah, tetapi karena perintah Allah Rasul tidak menawar. Walaupun akhirnya orang-orang Arab pun akan teriak, engkau wahai Muhammad tidak mengikuti, enggak menghadap kepada Ka'bah yang telah diagungkan oleh nenek moyangmu. Dalam waktu yang sama, mereka orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka pun mengejek Rasulullah karena mereka berkata, Muhammad menghadap kepada kiblat kami Baitul Maqdis, berarti Muhammad mengiyakan dan membenarkan agama kami. Dalam keadaan orang Arab protes dengan cara mereka, dan orang ahlul kitab mengejek Rasulullah dan pengikutnya dengan cara mereka, dalam kondisi semacam ini Rasul tidak menawar, karena beliau adalah hanya melaksanakan perintah Allah. Ini puncak keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau tidak menawar sekali, dan itu sekaligus suri tauladan agar kita di hadapan perintah Allah kita tidak boleh menawar, kita hanya melaksanakan perintah sesuai dengan kehendak yang memerintah, yaitu Allah Jalla wa ala. Tapi Rasulullah, beliau pun telah tahu bahwa akhir kiblat ini adalah Ka'bah. Kita harus mengetahui bahwa memang Al-Quran turun kepada Rasulullah selama 23 tahun, tetapi kandungan isi Al-Quran itu telah ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga dalam beberapa ayat, ada satu ayat Allah pernah menegur Rasulullah ketika Jibril membacakan Al-Quran, Rasul sudah keburu mengucapkan, karena kandungan Al-Quran itu ada pada dada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Pribadi mulia Sayyidil Wujud Muhammad, jangan keburu kamu mengungkapkan Al-Quran sebelum diselesaikan pembacaan wahyu itu oleh Jibril. Karena kandungan itu adalah datang langsung begitu. Karena Quran ini turun melalui Jibril, pasti. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Tetapi kandungan ini adalah Allah berikan begitu kepada Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kemudian Rasul tahu bahwa memang aku sekarang menghadap Baitul Maqdis dan ini perintah Allah. Tetapi beliau tahu bahwa kelak beliau akan dipindahkan kiblatnya ke Ka'bah. Dan ketika ke Ka'bah ini, beliau sangat mencintai Ka'bah. Beliau punya hubungan erat dengan Ka'bah. Beliau lahir di daerah itu. Beliau kenal Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi bukan ketika beliau menghadap Baitul Maqdis atas perintah Allah beliau tidak ridho. Beliau ridho, beliau rela, beliau melaksanakan dengan senang. Tetapi ada sesuatu yang beliau senangi, dan tidak salah karena beliau juga tahu bakal ke sini Ka'bah, kiblat. Karena itu kemudian beliau selalu menanti kapan perintah itu. Tapi beliau tidak pernah meminta kepada Allah. Beliau tidak berkata, ya Allah, kapan aku menghadap pada Ka'bah. Tidak pernah terkeluar dari lisan suci beliau sallallahu alaihi wa alihi. Karena beliau adalah tidak menawar ketentuan Allah. Apa yang dikatakan Allah cuman sami'na wa ata'na. Itu beliau. Tetapi Allah melihat bagaimana Rasul menanti, kemudian Allah sebutkan dalam 144 yang kita kaji malam ini, yaitu firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'
Kami telah menyaksikan, kami telah melihat seringnya kamu mengangkat wajahmu ke atas. Dalam bahasa Arab, as-sama itu tidak langit, tetapi dalam fiqhul lughah, as-sama itu ialah kullu ma'alaka fahuwa sama. Semua yang di atasmu itu namanya langit. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, anzala minas sama'i ma'a, jangan ada mengatakan Quran mengatakan hujan turun dari langit, karena proses hujan adalah dengan seperti yang kita melihat dari uap laut dan semuanya. Sama di sini di atas. Setiap yang di atas kita namanya sama dalam bahasa Arab. Walaupun nanti ada kalimat-kalimat yang lain yang diartikan sama, hakikat arti sama itu langit. Rasul sering melihat ke atas, ke langit, seakan-akan menanti sesuatu. Kenapa beliau melihat ke atas? Kalimat nara taqalluba wajhika fis sama, kalimat fis sama, ke atas atau ke langit ini, takbir ini menunjukkan bahwa beliau menanti kedatangan Jibril yang selalu datangnya dari atas. Bukan artinya Allah itu ada di atas, karena Allah tidak bertempat dimanapun ada Allah. Tetapi beliau meyakini bahwa selalu datangnya Jibril dari atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah selalu melihat seringnya kamu memandangkan wajahmu ke langit. Jadi beliau menanti sesuatu, tapi minta tidak. Tetapi terus lihat terusan ayat ini, dan di sini kebesaran Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi di hadapan Allah. Spontan Allah sebutkan, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami selalu menyaksikan kamu melihat ke atas, ke langit terus. Sekarang akan kupalingkan kepadamu, akan kupalingkan agar engkau menghadap kepada kiblat yang kamu senangi, wahai pribadi mulia Muhammad. Apa kesenangan Rasulullah, keridhaan beliau, semua ketentuan Allah. Tapi yang satu ini beliau nanti, Allah, kami akan sekarang palingkan kepada kiblat yang kamu relahi, wahai Muhammad. Bentuk ridho atau rela kalau untuk Rasulullah ini berbeda dalam Al-Quran, dan itu menunjukkan keagungan dan kebesaran beliau. Biasanya datang kerelaan itu Allah rela, radhiyallahu anhum wa radhu an, selesai. Tapi untuk Rasulullah kan tidak. Ketika kita mendengarkan firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, kami akan berikan kepadamu, wahai pribadi mulia Muhammad, sampai kamu rela. Jadi bukan Allah mengatakan aku rela kepadamu, akan kuberikan kerelaanku, tidak. Tapi Allah mengatakan aku akan berikan sampai engkau yang rela, sallallahu alaihi wa alihi. Di sini aku akan palingkan sekarang kepada kiblat yang kamu senangi, ya Rasulullah. Ini keagungan Rasulullah di sisi Allah. Mengharap sesuatu, memang kalau kita jeli membaca Al-Quran, memang seluruh keagungan yang pernah ada dan yang akan ada, apabila itu ada, maka semua itu adalah berkat dari Rasulullah. Sering saya sebutkan bahwa Ka'bah itu sendiri mulia, kota Mekah itu sendiri mulia. Tapi kemuliaan kota Mekah bukan hanya ada Ka'bah, tapi karena di kota itu dipersiapkan untuk menjadi tempat lahirnya beliau dan tempat tinggal beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sebagaimana la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad, sallallahu alaihi wa alihi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ini pertama kejadian perubahan.
Yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ketika Rasulullah sedang salat di tempat Masjid Bani Salim, mengatakan Sulaim atau Salamah, di situ 2 rakaat pertama salat zuhur masih menghadap ke Baitul Maqdis, tapi kemudian Jibril datang, dipalingkan Rasulullah untuk menghadap Ka'bah, dan mulai saat itu sampai hari kiamat kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Karena itu mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita, memberi rezeki yang cukup, sehat. Kalau kita nanti ke Madinah, di sana ada namanya Masjid Qiblatain. Di situ terjadinya ayat ini terjadi ketika Rasulullah sedang tengah-tengah salat zuhur, 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, tapi kemudian Jibril datang memalingkan Rasulullah untuk menghadap kepada Al-Ka'bah Al-Musharrafah. وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Ini yang disenangi Rasulullah, agar kiblat umat Islam ini ke Ka'bah, dan itu yang diberikan oleh Allah. Urusannya sebenarnya seluruh jagat dan seluruh alam ini adalah cuman untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, cuman untuk beliau. Karena itu orang yang paling dekat kepada beliau, orang yang paling dekat kepada Allah. Orang yang paling mencintai beliau, orang yang paling dicintai Allah. Tolak ukur segala sesuatu cuma di sini. Ini sentral dalam semua makhluk Allah, dan ini rahasia firman Allah, laulaka ma khalaqtu al-aflaq, sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Yang kamu relahi Rasulullah. Apabila Allah memberikan kerelahannya kepada Rasulullah dan memberikan kerelahan Rasulullah agar sempurna ia peroleh, maka tidak pernah orang memperoleh kerelahan Allah tanpa melalui Rasulullah, pintu ridha Allah. Dan banyak ayat-ayatnya yang pernah kita kaji dalam bulan-bulan Rabiul Awal yang lalu, bahwa yang ikut Rasulullah sudah langsung berarti dengan Allah, karena ini sentral kerelahan Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Segalanya yang dari Rasulullah dilakukan Rasulullah, itulah yang dari Allah Jalla wa ala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Setelah itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang palingkan wajahmu syatra. Dalam bahasa Arab syatra ini disebut jihad, arah. Disebut juga nisf, separuh. Disebut juga juz, sebagian. Artinya Allah mengatakan sekarang palingkan wajahmu ke arah Masjidul Haram. Masjidul Haram cuman untuk meluaskan kata, dan sebenarnya kiblatnya adalah Ka'bah. Karena kalau sudah menghadap Masjidul Haram berarti menghadap kepada Ka'bah, karena Ka'bah itu sentral atau di tengah Masjidul Haram. Jadi Allah enggak mengatakan fawalli wajhaka syatral Ka'bah. Orang akan kesulitan dan mungkin bagaimana? Karena Ka'bah begitu kecil. Tapi Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, yang dari jauh dari manapun tetap akan menghadap Masjidil Haram, dan Masjidil Haram artinya Al-Ka'batu Al-Musharrafah, karena itu kiblatnya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, supaya tidak dianggap cuman ini kejadian itu dan selesai. Dan yang harus menghadap ke Masjidil Haram ketika mereka sisa 2 rakaat sholat zuhur waktu turunnya ayat. Dan supaya jangan dianggap cuman untuk beliau dan orang yang sedang sholat sama beliau di saat itu. Karena itu setelah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, baru Allah sebutkan ayat berikutnya, wa haitsuma kuntum
fawallu wujuhakum syatrah. Kalian pun dimanapun kalian berada, di darat, di lautan, di barat, di timur, di mana saja, arahkan wajah kalian kepada syatrah, yaitu kepada Masjidil Haram, sebagaimana ayat tadi, kalimat sebelumnya, kepada Ka'bah. Ini kemudian menjadi kiblat kaum muslimin, Ka'batul Musyarrafah. Dimanapun kita sholat, dimanapun kita berada di dunia ini, sedang di darat, di lautan, di timur, di barat, di utara, selatan, di mana yang kita cari arah untuk kita menghadap kepada Allah dalam salat kita adalah arah ke Ka'bah atau Masjidil Haram, di mana saja. Jangan sampai kita berbalik, bertolak belakang dengan Masjidil Haram, tapi difokuskan semua itu sentralnya. Allah tidak bertempat, tetapi Allah memilih tempat untuk agar dijadikan tempat mengabdi kepada Allah. Allah jadikan seluruh masjid, seluruh bumi ini adalah masjid untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan seluruh bumi ini masjid, artinya tempat kita untuk sujud. Di mana saja kita sujud di bumi Allah, Allah izinkan, dan tempat itu spontan menjadi masjid, tempat sujud. Kemudian ada masjid-masjid yang dibangun oleh manusia, dan masjid-masjid itu menjadi Baitullah, rumah Allah, yang kita menyembah Allah di masjid itu. Tetapi masjid secara umum, yaitu seluruh bumi Allah, masjid-masjid yang dibangun oleh manusia itu menjadi masjid. Tetapi kalau Masjidil Haram itu Allah yang menentukan. Karena itu kemudian arahnya cuma ke sana. Dimanapun kita berada, fa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sebagian mufassir mengatakan kalimat syatrah ini dalam Al-Quran gak ada, cuman datangnya dalam kalimat ini dalam Al-Quran cuman urusan perubahan Ka'bah, perubahan kiblat saja. Selainnya tidak ada lagi kalimat ini, yang artinya separuh atau jihah, itu arah, atau juz, atau sebagian. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Perubahan kiblat ini merupakan kejadian yang besar. Kejadian yang besar. Karena itu kemudian Allah harus mentakkidkan setelah untuk Rasulullah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dikuatkan dimanapun kalian fawallu wujuhakum syatrah. Kenapa? Karena ini menjadi polemik besar, khususnya kepada musuh-musuh Islam. Orang ahlu kitab Yahud dan Nasara yang hidup di zaman Rasulullah saat itu, mereka teriak, Muhammad, kalau selama ini kamu sholat sekian tahun kiblatmu salah, apa artinya sholatmu dan para pengikutmu? Sehingga kamu harus pindah ke Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Kalau memang sholatmu yang dulu selama sekian tahun ini menghadap Baitul Maqdis benar, kenapa juga kamu harus tinggalkan yang benar, memilih arah baru? Ini yang mereka isukan keluar. Kedua, mereka mengatakan ketika Muhammad dan para pengikutnya menghadap ke Baitul Maqdis dan itu kiblat kami, itu sebagai bukti Muhammad dan pengikutnya mengiyakan dan membenarkan agama kami. Ini yang diisukan oleh orang-orang ahlu kitab. Padahal kalau Rasulullah sampai akhirnya, di akhir hayatnya dan sampai wafat, tidak ada perubahan Ka'bah, tetap hanya menghadap Baitul Maqdis, mereka akan berkata, ini bukan Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab-kitab terdahulu. Karena sifat Nabi terakhir itu adalah punya kiblatain, punya dua kiblat arahnya dalam kehidupannya, menghadap ke Baitul Maqdis dan menghadap kepada Ka'bah. Jadi mereka itu tahu, cuman harus ingin mengocak,
membuat suasana orang supaya menjauhi Rasulullah dan kebenaran ini, mereka sering memutarbalikkan walaupun yang mereka ketahui ini sebenarnya sesuatu yang pasti, tapi mereka putar balikkan untuk merubah opini manusia, untuk merusak akal awam supaya nggak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Sayyidil Wujud Muhammad. Dan itu selalu merupakan senjata bagi orang yang ingin merusak manusia atau masyarakat awam menjauhkan kebenaran, selalu dengan karangan-karangan dan hal-hal yang jelas-jelas mereka tahu kalau yang mereka teriakkan ini salah. Karena itu kemudian ayat berikutnya, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Sebenarnya ahlul kitab, yaitu utul kitab, al-Yahudi dan Nasara, mutlak dua-duanya. Sebagian mufassir mengatakan utul kitab ini yang sibuk masalah kiblat cuman Yahudi, tapi sebagian mufassirin yang lain lebih diumumkan, tidak, Yahudi dan Nasara sekalian. Karena nanti akan kita baca ayat berikutnya ini, sifat Rasulullah itu ada dalam Taurat dan Injil, kedua-duanya ada. Sebenarnya utul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, mereka mengetahui bahwa ini yang benar. Apa yang benar? Bahwa Nabi terakhir ini punya dua kiblat. Kiblat pertamanya ke Baitul Maqdis, dan kemudian kiblat akhirnya dirubah kepada Al-Ka'bah Al-Musharrafah. La ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim. Mereka kenal, karena sebentar lagi kita akan baca mereka ini mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Terperinci sifat Rasulullah. Bayangkan mereka mengejek-ngejek Rasulullah karena pindah, padahal kalau Rasulullah tidak diharapkan ke Ka'bah, mereka pun bakal mengejek Rasulullah. Ini pembohong, bukan Nabi itu sebenarnya. Karena Nabi dalam sifat-sifat kita adalah yang kiblatnya dua, yaitu Baitul Maqdis dan Al-Ka'bah Al-Musharrafah. La ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Tapi Allah tidak pernah alpa dengan apa saja yang mereka lakukan. Ya'malun dengan fi'il mudhari' semacam ini karena rongrongan musuh Islam terhadap Islam, musuh kebenaran terhadap kebenaran, selalu memakai bermacam-macam cara yang kadang-kadang licik sekali dan nampak kebohongannya, tapi selalu mereka menggemborkan hal-hal semacam ini. Tapi Allah sebutkan Allah tidak pernah akan alpa dengan apa yang mereka lakukan. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Apapun yang mereka lakukan itu ada dalam catatan Allah, dan ketika ada dalam catatan Allah pada waktu-waktu tertentu di kehendak Allah, pasti Allah akan menampakkan kebenarannya, dan pasti Allah akan menggagalkan semua rencana musuh-musuh Allah. Ayat berikutnya masih berkaitan dengan kecongkaan ahlul kitab. Jadi kecongkaan ahlul kitab, dan sebelumnya pernah kita baca bagaimana Nabi Allah Musa diganyang oleh Bani Israel ini. Dan itu ahlul kitab. Yo, sampai hari ini belum selesai kecongkaan ini. Tiap hari kita mendengarkan kecongkaan Zionis, tiap hari, setiap saat. Apapun teriakan orang, dia putar balikkan semua fakta dengan melakukan hal-hal yang keji tanpa punya rasa malu sama sekali. Tetapi tetap wa mallahu bighafilin amma ya'malu. Terus wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Allahu akbar. Wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kalau kamu memberikan semua ayat ini artinya al-burhan, dalil, al-hujjah, bukti, argumen. Kalau kamu berikan seluruh argumen mengenai kebenaran berpalingnya kiblat dari arah Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah, seluruh argumen kamu berikan, seluruh bukti kamu berikan, tetap ma tabi'uhu qiblatak, mereka tidak pernah akan mengikuti kiblatmu. Dalil itu diberikan,
Argumen itu diberikan bagi orang yang ingin mencari kebenaran. Tapi mereka kan sudah tahu sebenarnya, bukan tidak tahu kebenaran ini. Mereka sudah tahu, tapi memang mereka ingin berpaling dari kebenaran. Maka seluruh bukti diberi, tidak pernah akan mereka terima. Wala in ataita, kalau kamu datangkan apa? Alladzina utul kitab, pada mereka orang-orang yang mendapatkan kitab al-Yahud dan Nasara, bikulli ayat, dengan semua bukti. Sudah tidak ada lagi orang mencari dalil, semua bukti sudah ada, tetap matabi'u qiblatak. Kalau kita membaca Al-Quran, sering kita menemukan Allah menyebutkan kepada kita, menjelaskan kepada kita mengenai kecongkaan dan prinsip bodoh yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, bahwa mereka itu tidak pernah mau toleransi dengan kita. Lan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan semuanya, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Ini kalian mencintai mereka, mereka tidak pernah bakal mencintai kalian. Ayat-ayat semacam ini nada banyak dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa tidak ada kompromi dengan musuh Allah. Kita yang sering dibohongi, kita yang sering diinjak-injak oleh mereka, Zionis, orang ahlul kitab yang ini, Zionis macam. Tiap hari mereka dikasih, kita diajak berunding palsu setiap hari. Tapi ayatnya matabi'u qiblatak. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatah. Ini ayat-ayat keras semacam ini sebagai pelajaran bahwa pada kita sebenarnya yang musuh kita itu adalah mereka, orang-orang yang selalu punya gawe, punya cara untuk menjauhkan kita dari Islam kita. Musuh kita bukan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah. Musuh kita bukan orang yang masih mengarahkan sholatnya dalam kiblat yang dipilih oleh Allah. Tapi ini orang-orang musuh kita yang sebenarnya. Wala in ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblata. Enggak bakal sama sekali. Lah kalau mereka punya prinsip, kenapa kita enggak punya prinsip? Ini Allah juga mengajari, kalau mereka begini kerasnya, kita pun harus punya sikap yang keras. Ayat berikutnya, wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Engkau juga wahai pribadi mulia tidak pernah akan mengikuti kiblat mereka, sebagaimana mereka tidak pernah akan mengikuti kiblat kalian kaum muslimin. Maka engkau wahai seorang muslim, engkau sayyidul wujud dan semua pengikutmu, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, enggak bakal juga akan mengikuti kiblat mereka. Ini kalimat ini Allah tegaskan di sini supaya orang itu punya prinsip mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tidak punya prinsip, kita akhirnya ya ini sekarang ini diperlakukan dengan perilaku yang seenaknya oleh Zionis ini, seenaknya, seenak mereka sudah. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka pandai, tapi sebenarnya karena mereka menghadapi kita yang sedang lemah, kita yang tidak punya apa-apa, atau kita yang bodoh. Wa na'udzubillah. Wa ma anta bitabi'in qiblatah. Engkau juga wahai pribadi mulia tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ini ajaran-ajaran semacam ini harus kita resapi dalam Al-Quran, bahwa kita seketika Allah menceritakan pada kita mengenai Zionis, ini ayat-ayatnya, karena tidak ada toleransi dengan Zionis. Kalau kita diam, mereka selalu melakukan hal dengan seenaknya. Kemarin Turki lagi mengancam Israel, minta maaf dengan kejadian ini kapal itu.
atau tunduk dengan apa yang akan dilakukan oleh mahkamah internasional, atau kita putus hubungan. Israel dengan tenang mengatakan, kami tidak pernah akan minta maaf. Saudara-saudara kita kaum muslimin dan non muslimin yang datang waktu itu di kapal yang kemudian disandra oleh Amerika, itu kan dirampas semuanya, termasuk dompet-dompet mereka dirampas. Di dompet mereka itu ada kartu-kartu kredit. Kartu-kartu kredit itu digunakan oleh mereka, tentara-tentara Israel, untuk belanja sekian ribu, puluhan ribu, ratusan ribu dolar, dan ketahuan, karena sangat jeli ketahuan, dan mereka sama sekali tidak malu, seakan-akan tidak ada apa-apa, karena selain mereka adalah manusia bertopeng manusia yang Allah ciptakan untuk kita injak-injak. Itu semboyan mereka. Dan Al-Quran telah menceritakan sebagian dari mereka, kalau kamu titipi uang begitu banyak, bermiliar, bertriliun, mereka tetap mengembalikan. Tapi sebagian mereka, kamu titipi 1 dinar saja, ketika kamu minta hakmu tidak pernah akan dikembalikan, karena mereka menganggap selain bangsa kami tidak perlu kita hargai. Wa minhum man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bidinar la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa lana fil ummiyina sabil. Ummi itu bukan cuma buta huruf yang dianggap orang-orang Arab, tapi ummi itu adalah semua pengikut an-nabiyul ummi sallallahu alaihi wa alihi. Wa ma anta bitabi'in qiblatahu. Terus qiblatah. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Setelah Allah tegaskan mereka, kamu berikan semua bukti dan argumen, tetap enggak mengikuti kiblatmu. Kamu juga wahai pribadi mulia dan semua pengikutmu tidak mengikuti kiblat mereka. Ketiga, mereka di antara mereka pun enggak ada yang mengikuti. Mereka kelahi terhadap kiblat. Orang Yahudi tidak mau melihat kiblatnya Nasara, dan Nasara tidak mau menghadap kepada kiblatnya Yahudi. Ini yang disebutkan oleh Allah pada ayat akhirnya, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Mereka di antara mereka enggak mengikuti. Kita tidak perlu, kan dalam semacam ini kan banyak Al-Quran ketika Allah mengatakan mereka kelahi sama mereka. Mereka menganggap Yahudi nggak masuk neraka, nggak masuk ke surga, kata si Kristen, kata si Yahudi, Kristen nggak masuk surga. Ini antara mereka. Tapi kita nggak sibuk dengan perkelahian mereka, karena mereka di antara mereka ini berkelahi yang dahsyat, punya perselisihan yang dahsyat, sehingga Allah gambarkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kalau sepintas mereka seperti bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Tetapi ayyuhal ikhwah, mereka itu bercerai-berai, di antara mereka saling berkelahi, saling bermusuhan. Tetapi kalau mereka menghadapi kita umat Islam, mereka bersatu. Kalau menghadapi kita, walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mereka orang-orang kafir, mereka di antara mereka selalu kompak kalau menghadapi umat Islam. Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ayat berikutnya, illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalian wahai kaum muslimin, kalau tidak mempunyai sikap seperti mereka, akan terjadi fitnah yang besar di bumi Allah, dan akan terjadi kehancuran dan kerusakan di bumi Allah. Kita masih lebih senang kelahi antara kita, bahkan masih lebih berpihak kepada mereka untuk menyerang sesama umat Islam. Wa na'udzubillah. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah, fitnah terjadi dan fasadun kabir terjadi di bumi Allah. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Terus ini sudah pokoknya, bahwa mereka tidak pernah akan mengiyakan apa yang kau bawa. Jadi bukan kurang dalil, tapi mereka memang tidak mau ikut. Ada orang bodoh tidak paham dalil, diberi, selesai. Ada orang masih kurang memahami, disampaikan agar ia paham, selesai. Tapi ada orang sudah tahu semuanya, yang penting saya nggak mau. Ini nggak bisa diajak bicara, sudah.
tidak bisa diajak bicara. Mereka tahu siapa Rasulullah, cuman kan masalah mereka kok dari bangsa Arab, kok bukan dari kami Bani Israel. Yang Arab di antara mereka pun sudah tahu siapa Rasulullah, kok dari Bani Hashim, bukan kami Bani Makhzum. Cuman itu masalahnya, hasadan min indi anfusihim. Terakhir Allah menyebutkan, setelah tahu prinsip keji mereka, tidak mau menerima dalil. Setelah kita diajarkan oleh Allah untuk juga punya prinsip, tidak mengiyakan mereka. Kemudian Allah jelaskan mereka, di antara mereka pun berselisih antara kiblat. Apa kemudian akhir firman Allah dalam 145 ini? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau engkau wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan mereka, mengikuti instruksi mereka, setelah telah kami berikan ilmu, sungguh engkau akan tergolong kepada orang-orang yang zalim. Ayat-ayat semacam ini di Quran banyak, seakan-akan dengan bahasa keras untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi selalu diberi pakai syartiyah lain, atau kalau nggak pakai kalimat lain Allah juga menggunakan ini juga pakai lain ittaba, kalau artinya mustahil Rasulullah mengikuti, mustahil, seperti firman Allah la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kamu berbuat syirik kami akan batalkan semua amal perbuatanmu. Mustahil Rasulullah mengatakan, karena pakai kalimat lain, ada syaratnya, dan syarat itu artinya mustahil, tidak terjadi untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa ayat-ayat semacam ini banyak untuk Rasul? Walaupun dalam tafsir yang amat sederhana kita bisa menyebutkan bahwa khitabnya untuk Rasulullah, tapi yang dimaksud adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Memang sangat gamblang, mudah sekali untuk mengatakan khitabnya untuk Rasulullah, tapi yang dimaksud adalah untuk, dan itu dalam Al-Quran pun banyak khitab untuk Rasulullah, yang ketika untuk Rasulullah artinya untuk selain Rasulullah siapapun pengikut beliau, seperti aqimis salata li tarafail lail, dirikan salat tarafain nahar. Kalimatnya aqim untuk Rasulullah, tapi itu juga untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Selagi tidak ada bukti qarinah yang mengkhususkan Rasulullah, maka semua perintah dalam Al-Quran untuk Rasulullah itu juga kena kepada umatnya, kecuali ada bukti tertentu qarinah, seperti ketika Allah membicarakan masalah tahajud malam, Allah menyebutkan nafilatan lak, hanya untukmu wajib tahajud, untuk selain engkau tidak wajib tahajud. Kalau kita melakukan memang besar pahalanya, tapi kewajiban nafilatan lak. Allah menyebutkan wala in ittaba'ta, kalau engkau mengikuti keinginan mereka, musuh-musuh Allah, ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah kami turunkan ilmu kepadamu, artinya setelah kami fahamkan kepadamu bahwa mereka ini tidak kekurangan dalil, mereka bukan tidak tahu, semua dalil pun kamu berikan, tetap mereka tidak mau ikut. Tapi untuk apa ancaman-ancaman semacam ini kalau itu diajukan? Ada beberapa hal. Pertama, agar kita yakini bahwa di hadapan hukum Allah, Allah tidak pernah membedakan siapa dengan siapa, semua di hadapan hukum Allah sama. Bahkan ada satu ayat yang lebih keras dari ini untuk Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Walaupun harus kita yakini Rasulullah mustahil melakukan hal-hal semacam ini, cuman Allah diberikan gambaran semacam ini untuk Allah menunjukkan besarnya nilai hukum Allah, agar kita tidak bermain dengan hukum Allah. Ada ayat Al-Quran yang Allah sebutkan, kalau engkau menyampaikan sesuatu dan engkau katakan Quran padahal kami enggak turunkan, kami akan bunuh engkau wahai Muhammad. Ini ancaman yang dahsyat, karena berkaitan dengan hukum Allah dan Al-Quran, berkaitan dengan hukum Allah dan Al-Quran.
ketika Allah menyebutkan akan kami putuskan tali nading, urat nading. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalau mereka menyebutkan taqawwal, menyampaikan sesuatu qaul Al-Quran yang bukan dari kami, Allah sebutkan akhir ayatnya, kami akan putus. Artinya ancaman untuk Rasulullah mustahil. Kenapa ayat-ayat semacam ini? Ada 3 hal. Pertama, bahwa di hadapan hukum Allah, Allah tidak pernah membeda-bedakan dahsyatnya dan besarnya nilai hukum Allah, sehingga kita jangan bermain dengan hukum Allah. Kedua, kalau itu ungkapan keras diajukan untuk Rasulullah, hendaklah kita melihat diri kita untuk kita berkata, kalau itu untuk Rasulullah, bagaimana untuk kita? Dan ketiga, supaya kita bisa memahami dan supaya kita bisa sadar bahwa tidak ada yang mampu merubah hukum Allah. Rasul pun gak diberi wewenang oleh Allah untuk merubah hukum-hukumnya, karena Rasulullah hanya menyampaikan yang dari Allah. Kalau Allah memerintahkan robah, baru Rasulullah merubah. Kalau Rasulullah sendiri merubah hukum Allah, tidak. Karena itu ketika mereka datang dan Al-Quran merekam, coba kamu datangkan Quran selain ini ya Muhammad. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi seperti yang dalam Al-Quran, kuntu an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak bisa merubah dengan sekehendak diriku, aku cuma mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepada aku. Di hadapan hukum Allah sama. Kedua, kalau itu Allah khitabnya untuk Rasulullah, mari sebenarnya kita lebih memikirkan diri kita. Kalau itu Rasulullah, apalagi saya. Dan ketiga, supaya kita sadar bahwa tidak ada yang mampu merubah hukum Allah. Allah cuman memerintahkan Rasul untuk menyampaikan hukumnya. In attabi'u illa ma yuha, yang aku ikuti cuman yang diwahyukan Allah kepadaku. Atau ayat lain, fadzakir innama anta mudzakir, sampaikan, ingatkan, kamu cuma diperintahkan untuk mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, gak diberi wewenang untuk memaksa. Atau wa ma 'alar rasuli illa al-balagh, tiada tugas bagi seorang rasul kecuali balagh, menyampaikan. Atau qulil haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Katakan, apa yang dikatakan? Katakan bahwa hak dari Tuhan. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminadh dhalimin. Tidak ada kezaliman lebih dahsyat dari memutarbalikkan hukum Allah. Tidak ada kezaliman yang lebih biadab daripada merubah hukum Allah. Tidak ada siapapun yang berhak menyebutkan halal dan haram kecuali hanya menyebutkan ini yang dihalalkan Allah dan ini yang diharamkan Allah, bukan dari kita. Allah mengancam lisan-lisan yang dengan enak, tanpa mengetahui atau tidak, faham atau tidak, dengan seenaknya berkata, oh ini halal, oh ini haram, bukan bermain. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Jangan kamu biarkan lisan ini berkata ini halal, ini haram, sebagai bohong dengan ketentuan Allah. Mereka orang-orang yang bohong dengan hukum Allah, bagi mereka siksaan yang pedih. Innaka idzan laminadh dhalimin. Orang alim yang merubah kebenaran, zalim. Orang yang tahu kebenaran dirubah-rubah sekehendak dia, zalim. Karena apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kita zalimi bukan sekedar meletakkan benda yang tidak berarti ke tempat, tapi yang sedang kita berbuat zalim adalah merubah ketentuan Allah wa na'udzubillah.
Kita harus yakin setiap ketentuan Allah, Allah letakkan pada tempatnya yang paling sebenarnya. Kalau kita robah, berarti kita telah berbuat zalim, karena meletakkan hukum Allah bukan pada tempatnya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminadh dhalimin. 146-nya kemudian Allah lebih gamblang menjelaskan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang pernah mendapatkan kitab, kaum Yahudi dengan Tauratnya, kaum Nasara dengan Injilnya, mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifuna, kenal siapa Rasulullah dengan detail. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Seorang ayah berapapun anaknya, nggak ada yang nggak kenal anaknya. Ka'ab bin Ahbar ketika ditanyakan setelah ayat ini turun, ketika ditanya apakah engkau kenal Muhammad, dia bilang, demi Allah kami mengenali Muhammad lebih dari kami mengenali anak-anak kita sendiri. Lebih. Karena sifat Rasulullah terperinci, baik sifat bentuk fisik beliau maupun karakter dan akhlak beliau maupun perilaku dan perbuatan beliau, semua yang beliau bawa, yang beliau perintah, yang beliau larang, semua termaktub dalam Taurat dan Injil. Ya'rifunahu. Dan salah satu yang mereka kenal adalah sifat Nabi terakhir ini adalah sahibul qiblatain. Dia memiliki dua kiblat, ke arah ke Baitul Maqdis dan arah kepada Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tapi sekelompok dari mereka yaktumun, menyembunyikan kebenaran. Kata ma itu menyembunyikan. Artinya apa? Artinya sesuatu ini ada dan nyata. Kalau tidak ada unsur dan kesengajaan menyembunyikan, hak itu selamanya wadih. Hak itu selamanya gamblang, jelas. Ketika tidak jelas, berarti ada tangan-tangan keji yang sedang menyembunyikan kebenaran. Dan ini kalimatnya yaktumuna dengan fi'il mudhari, kata menyembunyikan. Yaktumunal haq. Tetapi tangan-tangan jahil ingin menyembunyikan kebenaran, sementara kebenaran milik Allah, maka tidak akan berarti apapun yang mereka lakukan. Karena itu Allah menyebutkan, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nur. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka, ingin meniup. Ya Allah, ini pun ejaan Allah terhadap mereka yang ingin usaha menyembunyikan kebenaran. Lampu neon ini, kalau kita hari ini sampai malam Rebo yang akan datang, semua kita meniup ini, nggak pernah mati lampu ini. Ini lampu ini, kita semua ini meniup sampai capek tetap nyala. Allah menggambarkan yudfi'una nurallah biafwahihim, dengan meniup dengan mulut mereka. Artinya Allah ingin menampakkan usaha mereka ada, tapi usaha dibanding kebesaran hak dan cahaya hak, semua ini usaha yang kecil sebenarnya. Karena itu pengikut hak harus tabah, pengikut kebenaran harus mempunyai keyakinan mutlak, hak kebenaran pasti menang. Kapan? Terserah pemiliknya. Sebagaimana malam ini kita yakin besok pagi hari Rebo pasti matahari akan terbit dari timur ke barat, pasti semacam itu. Kita harus punya keyakinan hak pasti menang. Mereka cuman yaktumun, menyembunyikan. Sampai di mana mereka mampu menyembunyikan matahari? Apapun usaha kita ingin membendung cahaya matahari, semua itu sia-sia. Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun.
Orang-orang kafir, kata Allah, selalu membendung perjalanan Islam, menginfakkan hasil hartanya untuk membendung perjalanan Islam dan dakwah Islam. Tapi kata Allah, mereka akan menyesal dengan apa yang mereka infakkan dan yang mereka lakukan, dan akhirnya mereka pun akan dikalahkan, dan kelak akhirnya mereka ke neraka jahanam akan digiring. Wa inna fariqan minhum la yaktumun. Kalimat yaktumun, katam, artinya hak itu sebenarnya selalu nampak kalau tidak ada usaha tangan-tangan keji yang ingin menyembunyikan. Karena itu Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam jalan yang terang benderang, malamnya seperti siang. Sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya indah sekali. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, gamblang, terang, benderang. La yazighu anha illa halik. Tidak akan menyimpang darinya kecuali memang benar-benar orang memperoleh kesengsaraan. Wa na'udzubillah. Mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Tetapi wa inna fariqan minhum, sebagian dari mereka, la yaktumunal haq, pakai lam terus pakai fi'il mudhari karena belum selesai. Setiap saat banyak orang usaha menyembunyikan kebenaran. Terus dengan fi'il mudhari setiap saat. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka ketika menyembunyikan hak ini bukan mereka tidak paham, tapi wa hum ya'lamun, mereka tahu ini hak, tapi ayo disembunyikan. Dan ayat ini berjalan sampai hari kiamat. Siapa orang menyembunyikan hak dengan tahu bahwa itu hak, pasti akan sia-sia apa yang ia lakukan. Hak ini banyak perumpamaan hak dalam Al-Quran. Tapi kalau saya bisa memberi benar atau tidak, wallahu a'lam, contoh saya ini. Tapi setidaknya untuk memberikan contoh bahwa usaha orang ingin menjauhkan orang dari kebenaran, bahkan ingin menghancurkan hak, ingin membakar hak. Saya ingin sebutkan bahwa hak itu bagaikan gaharu, jangan dibakar. Kalau dibakar tambah kemana-mana harumnya. Ketika dibakar tambah tersebar harumnya gaharu. Dan hak ketika diserang, ketika dimusuhi, akan tambah muncul kebenaran. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akhirnya Allah sebutkan al-haqqu min rabbik. Allahu akbar. Mereka akan usaha menyembunyikan kebenaran, tapi ketahuilah wahai pribadi mulia sayyidul wujud, al-haqqu min rabbik. Hak itu dari Tuhanmu. Kalau sesuatu dari Allah dan yang memiliki Allah, apakah ada kemampuan yang ingin membendung sesuatu yang Allah ingin sebarkan? Mustahil. Ketika mereka datang pada Rasulullah di Mekah, para pengikut beliau, sahabat beliau yang saat itu menderita bermacam-macam bersama Rasulullah. Ketika salah satu di antara mereka datang, dan bukan mudah saat itu menyebarkan apa yang dibawa, sangat sulit menghadapi bermacam-macam kawan, keluarga, macam-macam yang mereka hadapi. Disiksa sebagian, Ammar diperlakukan semacam ini, ibunya macam-macam. Di antara mereka ada yang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datang janji Allah? Itu mungkin teriakan setiap muslim di masa mereka. Kapan datang janji Allah dan kemenangan ini? Gak kuat mereka. Tapi jawaban Rasulullah, kemenangan pasti datang. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Cuman kalian terlalu keburu, kemenangan pasti akan datang. Kemudian beliau memberikan contoh, ada salah satu nabi yang digeraji, ada umat diperlakukan semacam ini, tapi tunggulah, kemenangan pasti datang. Kapan? Kita serahkan kepada pemilik.
hak. Al-haqqu min rabbik. Allahu akbar. Jadi kalau orang mengikuti kebenaran, ini bukan kebenaran yang dikarang, kebenaran milik Allah. Dan kalau kita menjaga milik Allah, melakukan milik Allah, memperjuangkan milik Allah, pasti pemiliknya akan memberikan kepada kita bantuan. In tansurullaha yansurkum. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka kamu jangan ragu, jangan ada keraguan mengenai kebenaran, kemenangan kebenaran, masa depan kebenaran, semua itu ada. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah yuhiqqullahu al-haqqa bikalimati. Allah akan menampakkan kebenaran yang sebenarnya dengan keagungan Allah, dengan ketentuan Allah. Dan ayat ini sebelumnya, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan melanggengkan perbuatan orang-orang jahat. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah akan nampakkan kebenaran dengan ketentuannya, kekuasaan Allah, kalimat Allah, walaupun orang-orang yang durjana itu tidak menginginkan. Al-haqqu min rabbik. Selalu Allah sebutkan al-haqqu min rabbik. Ayat-ayat banyak, qulil haqqu min rabbik. Memang hak cuma milik Allah. Karena itu Allah, salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang kita baca ialah Al-Haq. Zalikumullahu rabbukumul haq. Famadha ba'dal haqqi illa dhalal. Ayyuhal ikhwah, malam ini kita kaji berkaitan perubahan kiblat dan bagaimana sikap keji ahlul kitab, tidak mau mengikuti walaupun mereka tahu itu yang benar, dan bagaimana mereka punya sikap yang selalu ingin menyembunyikan kebenaran. Tetapi yakinilah kebenaran milik Allah, maka Allah yang menjaga kebenaran. Dan kapan Allah akan nampakkan, kapan Allah akan uji dulu para pengikutnya, itu terserah Allah. Kalau sudah kita yakini ini kebenaran, kita cuma menjalani. Dan apapun yang kita lakukan, setiap detik, setiap gerakan itu ada nilai di hadapan Allah. Dan kalau kita transaksi dengan Allah, kita tidak pernah akan sibuk apa yang terjadi selagi Allah masih ridha. Ini kajian kita malam ini. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.